Sip. Oke, anak-anakku semuanya coba dilihat di situ terlihat apa itu? Terlihat apa itu? Di situ terlihat ada Teori kabut. teori kabut. Teori kabut Teori atau kabut. nebular hipotesis. Anak-anakku semuanya, di sini nanti kita akan membahas tentang asal mula pembentukan bumi. Jadi beda ya. Kemarin kalau yang kemarin itu adalah teori pembentukan alam semesta. Nah, kalau ini adalah teori pembentukan bumi. Jadi pasca setelah teori Big Bang itu ada pembentukan benda langit, salah satunya bumi. Banyak orang menyebutkan bahwa ada 3 teori bumi itu terbentuk. Kalian ini sebenarnya PowerPoint ini sudah saya share di minggu kemarin. Nanti kalian buka saja. Tapi Pak Agung hanya akan memberikan highlight-nya saja ya. Nah, yang pertama itu adalah teori kabut. Di sini kalian nggak usah dihafalkan ya. Perlu kalian kalau penjelasan seperti ini perlu kalian mencari keyword-nya atau kata kuncinya. Nah, atau kalian lihat gambar ini. Intinya, perhatikan, teori kabut itu adalah teori yang di mana bumi atau sistem tata surya. Ingat, sistem tata surya yang di sini adalah bukan galaksi, tapi bagian kecil dari galaksi itu salah satunya adalah sistem tata surya. Sistem tata surya itu apa sih? Sistem tata surya itu adalah kumpulan yang di situ bintang terbesarnya adalah si matahari itu. Ya, dan benda-benda langit di sekitar matahari mengelilingi matahari, makanya disebut helium. Ya. Nah, oke. Menurut Immanuel Kant dan Laplace, teori kabut itu adalah dijelaskan zaman dulu. Sistem tata surya itu awalnya adalah sebuah kabut raksasa atau nebula di situ yang lama kelamaan nih gambarnya ini ada terkondensasi. Kondensasi itu apa? Terkondensasi. Di mute, ayo. Di mute, selain Pak di mute. Nah, teori kabut ini coba kalian lihat gambarnya ini. Ya. Lihat gambarnya ini. Nah, di gambar ini sudah jelas bahwa sistem tata surya itu awalnya sebuah kabut yang terkondensasi. Yang lama-kelamaan intinya itu mempunyai suhu yang panas dan sedangkan di luar intinya itu mulai membentuk beberapa bentuk planet. Nah, inti yang sangat panas ini akan menjadi sebuah matahari yang sekelilingnya akan mengitari matahari tersebut. Jadi kata kuncinya untuk teori kabut ini adalah diawali dengan sebuah kabut raksasa yang terkondensasi, titik intinya itu mempunyai suhu yang panas yang lama-kelamaan akan menjadi bintang yang kita sebut matahari dan sekitarnya akan mengelilingi matahari tersebut. Nah, gitu. Paham ya? Soalnya Mas ya. Oke, berikutnya kita masuk di teori namanya teori ini. Nah, apa itu namanya teori apa? Di situ. Teori apa itu? Kebaca nggak? Itu teori apa? Halo? Baca. Apa? Teori apa? Planetisimal. Planetisimal. Planetis. Nah, teori ini menjelaskan tentang bahwa asal mula sistem tata surya itu diakibatkan ada dua bintang, bukan planet loh ya. Bintang, ada dua bintang yang berpas-pasan, bertemu. Nah, kedua bintang ketika bertemu itu saling tarik-menarik sehingga menyebabkan nih gambarnya ini. Nah, ini coba ya gambarnya kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini. Kalian gambarnya lihat baik-baik ini dengan seksama. Saya zoom biar kalian tahu. Saya lebih suka kalian lebih melihat gambarnya, jangan pengertiannya. Karena nanti kalian bisa mengetahui sendiri dari gambarnya. Nah, ada dua bintang yang bertemu yang saling tertarik. Jadi saling tarik-menarik. Mengakibatkan partikel-partikel di antara dua bintang tersebut itu terpecah dari bintang utamanya. Ya. Sehingga partikel-partikel yang kecil ini
ini akan lama-kelamaan membentuk benda langit, salah satunya adalah planet. Nah, nanti yang kuning ini ini akan mengikuti matahari. Jadi matahari ini nanti yang ini akan jadi matahari. Nah, yang ini nanti pelepasan material karena efek dari saling tarik menarik ini akan menjadi benda langit. Dan ini bintang yang ini akan semakin menjauh, ya, akan semakin menjauh. Intinya adalah teori planetesimal ini adalah dua bintang yang bertemu, tertarik, saling tarik menarik dan mengakibatkan material-material di dalam dua bintang tersebut terpecah dan lama kelamaan membuat benda langit. Benda-benda langit itu akan mengitari gravitasi yang paling kuat, yaitu gravitasi si bintang matahari ini. Oke, nah itu pokoknya diambil keywordnya aja. Terus berikutnya ada namanya teori, ya. Ini ada namanya teori tidal atau teori pasang surut. Teori pasang surut ini adalah teori di mana ada suatu bintang yang sangat besar, jadi lebih besar dari matahari. Nah, terus yang mengakibatkan nih, coba perhatikan baik-baik nih. Nah, ini kan ada ini anggap saja ini sebuah bintang, ya kan? Nah, bintang-bintang ini bintang matahari ini memiliki apa ya? Terpengaruh dengan gravitasi bintang yang besar ini. Ini kan ada bintang. Ini umpamanya ini bintang. Ini matahari, terus ini ada bintang gede. Ini loh yang lewat ini loh. Paham? Nah, bintang yang gede ini memiliki gravitasi yang gede daripada matahari, sehingga material yang ada di matahari ini terlepas, ya kan? Nah, dari yang terlepas ini akan menjadi cikal bakal dari planet. Nah, karena ini sudah terlepas, sedangkan si bintang besar ini lama-kelamaan akan menjauh, si planet ini nanti, calon-calon planet ini akan tetap mengitari inti dari bagiannya terdahulu, yaitu dia akan tetap mengitari matahari ini. Jadi intinya kalau teori pasang surut, ketika ada satu bintang, jadi ada matahari itu ketika itu matahari satu bintang, ya kan? Tiba-tiba ada satu bintang lagi yang datang yang mempunyai gravitasi yang besar, sehingga mengakibatkan material di dalam matahari itu terlepas, yang lama-kelamaan akan membuat atau menjadi planet, dan planet tersebut akan mengitari matahari. Gitu, ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, ya. Kalau tidak saya lanjutkan. Saya singkat saja. Di sini kalian nanti bisa dilihat sendiri. Nah, menurut teori anak-anak bahwa bumi itu tercipta pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, ketika itu bumi itu bentuknya masih panas. Banyak meteor yang besar-besar itu jatuh ke bumi sehingga keadaan bumi itu masih labil. Ya, dan makhluk hidup mustahil untuk hidup di masa ini. Tapi lama-kelamaan pada masa Arkeozoikum, kehidupan itu sudah mulai ada. Karena apa? Nah, ini kalau tadi di bumi itu terciptanya 4,6 miliar tahun yang lalu. Kalau masa awal kehidupan di bumi itu 4 miliar tahun yang lalu. Jadi bedakan ya antara dengan awal pembentukan bumi dengan awal kehidupan bumi. Itu sangat berbeda. Nah, terus anak-anak semuanya, kenapa kok di masa ini bumi sudah mulai stabil dan kok sudah mulai ada kehidupan? Karena apa? Karena sudah memiliki memiliki atmosfer. Kita ketahui bersama, atmosfer itu adalah salah satu pihak yang melindungi matahari. Kok melindungi matahari? Kok Pak aku kleru terus kayak gini? Bentar, tak ngombe sik ben ora kleru.
Jadi, saya kembali lagi ya. Jadi, kenapa kok di masa Arkeozoikum ini ada kehidupan? Karena bumi sudah terselimuti oleh atmosfer. Kita ketahui bersama, atmosfer itu adalah pihak yang melindungi bumi dari serangan-serangan meteor. Jadi kalau meteor-meteor besar itu datang ke bumi, tetap akan jatuh, tetapi tidak sebesar dengan wujud aslinya sebelum ke bumi. Jadi kalau benda-benda langit itu jatuh ke bumi, itu sudah terbakar ke atmosfer. Nah, sehingga bumi ini mulai lama-kelamaan akan stabil kondisinya. Nah, sehingga memunculkan awal kehidupan. Awal kehidupannya dengan munculnya apa? Dengan munculnya mikroorganisme atau makhluk-makhluk kecil. Jadi bukan langsung tiba-tiba jebret bentuknya, terus hewan, tumbuhan, manusia enggak. Jadi awal kehidupan itu diawali dengan munculnya mikroorganisme. Mikroorganisme itu kayak apa sih? Kayak bakteri dan juga gangga. Pak, berarti kalau suatu planet itu ada bakteri, itu sudah berarti itu ditemukan kehidupan. Iya, benar. Karena lama-kelamaan nanti akan berkembang dari mikroorganisme berkembang dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu tumbuhan ataupun hewan. Paham ya? Nah, nanti coba kalau kalian nanti membaca PowerPoint ini di sebelah sini nih, di paling kanan ini kan ada periodisasi ya ini. Periodisasi ini terbagi. Jadi nanti ada masa Arkeozoikum itu masa ini yang saya jelaskan tadi. Terus setelah masa Arkeozoikum itu ada namanya masa Paleozoikum. Nih. Masa Paleozoikum adalah masa kehidupan invertebrata bawah laut. Nah, masa Paleozoikum ini periodisasinya dibagi lagi menjadi 6. Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, sama Perm. Jadi didetailkan lagi. Dari 540 juta tahun sampai 245 juta tahun ini dibagi menjadi 6. Paham ya? Nah, masa Paleozoikum ini anak-anak masa di mana kehidupan itu makin berkembang, yaitu dengan munculnya kehidupan-kehidupan yang ada di laut atau hewan-hewan yang bercangkang atau bertulang luar. Ya. Nah, bentar. Nah, coba kamu lihat dengan seksama. Coba perhatikan ini, PowerPoint ini. Ini ada 3 gambar, nak. Halo, perhatikan. Yang ini nanti adalah contoh hewan. Jadi di masa zaman Kambrium, masa Paleozoikum ini ada hewan namanya Trilobita. Nah, terus di sini ilustrasi kehidupannya pada zaman tersebut. Ya, terus yang ini, yang kanan bawah ini, bentuk planet ini, bentuk bumi. Nah, bumi pada zaman itu bentuknya seperti ini. Paham ya? Nah, intinya di masa Paleozoikum itu sudah muncul beberapa hewan dan kehidupan itu pada masa ini hanya di laut. Karena di daratan belum ada kehidupan. Kenapa kok belum ada kehidupan, Pak? Ya karena di daratan itu belum ada tumbuhan sekarang. Ya, jadi bagaimana mungkin kalau tumbuhan nggak ada, kehidupan bisa berlangsung ya. Oke, nah di zaman ini sudah mulai muncul cacing, spon, koral itu di zaman ini. Oke, nah nanti berkembang, nanti kalian bisa baca sendiri sampai akhirnya nanti masuk di namanya zaman ini. Nah ini, zaman di mana hewan-hewan sudah bermigrasi dari laut ke darat. Nah ini kan gambarannya ini daratan tuh masih gersang. Tetapi mulai di zaman silur ini banyak hewan yang bermigrasi dari laut ke darat. Karena apa? Karena di daratan sudah mulai ada tumbuhan ini, ada tumbuhannya. Walaupun masih sedikit. Tumbuhannya namanya Tiredovita atau tumbuhan paku. Ya. Oke, tumbuhan paku sudah mulai ada sehingga
ada beberapa hewan yang sudah melakukan migrasi dari laut ke darat. Nah, salah satu hewan yang melakukan migrasi dari bukan hanya laut loh ya, sungai juga bisa, dari air lah pokoknya. Yaitu Eurypterid. Eurypterid ini adalah salah satu hewan yang melakukan migrasi dari air ke darat. Eurypterid ini sejenis kalajengking raksasa. Pada zaman itu ukuran hewan itu gede-gede banget. Nah, jadi jangan kira, Pak, kalajengking saya kan cilik. Oh, zaman biyen kalajengking sak buku paket dulu. Ya. Tahu buku paketmu? Nah, gedene semono kuwi kalajengkinge. Ya. Oke. Di zaman Silur, ingat ini hewan sudah mulai bermigrasi dari air ke darat. Nah, terus berkembang. Nah, ini bentuk buminya ketika itu. Zaman Devon, nah ini berkembang lagi. Sudah mulai ada ikan yang berahang. Tadi kan, yang tadi itu ikan-ikannya itu belum berahang, belum punya gigi. Ini sudah ada rahangnya. Sudah ada hiu juga makin menjadi penguasa di lautan. Nah, ini ada siput ini kalau kamu zoom tuh banyak banget hewan-hewannya. Ya. Nah, sampai nanti di zaman karbon ini sudah mulai ada amfibi. Ya, amfibi itu sudah mulai muncul di zaman karbon pada masa Paleozoikum. Amfibi itu dua kehidupan ya. Yaitu bisa di air dan bisa di darat. Pak, itu gambar ndok-iye. Nah, jadi ndok-iye itu mulai ada di zaman karbon. Apa ya bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ini ndok-iye apa ya, Nak? Ndok-iye. Capung. Oh ya, Capung, Pak. Ini capung, ya. Terlalu kalau bahasa Inggrisnya saya tahu dragonfly, but I don't know about in Indonesia. I'm sorry. So, saya lupa. Nah, terus berlanjut sampai nanti di zaman running out of time, we remove 4 minute time limit on your group meeting. Running out of time. Love it. Tanda. Nah, di zaman Perm ini zaman terakhir pada masa Paleozoikum itu sudah mulai muncul namanya hewan-hewan reptil. Hewan reptil ini nanti cikal bakal menjadi sebuah hewan reptil raksasa yang biasa kita sebut dengan dinosaurus. Hewan-hewan reptil besar itu sudah mulai muncul di sini. Di zaman Perm di akhir masa Paleozoikum. Nah, berlanjut sampai di masa berikutnya adalah masa yang biasa kita sebut masa Mesozoikum, masa kehidupan tengah. Masa kehidupan tengah ini adalah di mana masa yang sering kita sebut masa kehidupan dinosaurus. Nah, kalau masa Mesozoikum ini terbagi menjadi 3. Ada Triasik, ini bisa kamu tambahin sik nggak, Bapak? Triasik, Jurassik, Kapur. Trias, Jura, Kapur bisa ya. Ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang dinosaurus yang berkembang di sini bagaimana. Pokoknya di situ kalian bisa lihat jenis-jenis dinosaurusnya, hewan reptil, ya kan, hewan reptilnya berkembang. Nih, daratan juga sudah mulai hijau di sini, kalian bisa lihat. Terus di zaman Jurassik juga mulai muncul, nih. Nah, ini Indonesia belum ada loh ya. Ini coba kalian lihat, ini Indonesia belum kelihatan. Jadi bisa diberi alasan, Pak, kenapa kok Indonesia nggak ada ditemukan fosil dinosaurus? Lah gimana Indonesia itu munculnya setelah zaman dinosaurus sih? Jadi nggak bisa, tidak mungkin diketemukan ya. Nah, sampai di zaman Kapur ini adalah di mana zaman dinosaurus itu punah. Nah, ini coba kalian perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Dinosaurus itu punah 65 juta tahun yang lalu. Kepunahannya itu diakibatkan dikarenakan adalah dari sebuah letusan meteor yang besar menghantam ke bumi. Kalau kalian kemarin lihat SW, status WA-nya Pak Agung yang kawah Arizona itu loh. Kemarin lihat ya? Nah, itu gede banget. Bayangkan, gedenya itu sekecamatanmu, desa-desa, kampung-kampung.
Gede banget toh kawai. Nah, segitu. Nah, anak-anakku semuanya, jadi dinosaurus itu punah itu karena apa? Karena meteor itu jatuh ke bumi. Sebenarnya bukan masalah meteornya yang jatuh ke bumi, tetapi permasalahannya adalah dampak dari meteor jatuh ke bumi itu mengakibatkan debu-debu atau tanah-tanah yang ada di daratan ini berterbangan ke langit. Sehingga cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke bumi. Ya, ketika cahaya matahari tidak bisa masuk ke bumi, ya sudah kehidupan juga akan terganggu karena matahari itu menjadi sumber energi kan. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang mengandalkan cahaya matahari nggak bisa hidup, akhirnya mati semua. Kalau tumbuhan nggak bisa hidup sebagai pusat rantai makanan, sumber produsen dalam rantai makanan, ya dinosaurus lama kelamaan akan mati, akan punah semua karena makanannya juga habis. Walaupun dinosaurus itu ataupun beberapa banyak yang karnivora, ya semuanya kan nggak karnivora. Yang herbivora itu gimana? Ya kan? Karena tumbuhan sudah mati. Nah, ketika cahaya matahari tidak bisa memasuki bumi anak-anak, sehingga suhu bumi itu mengalami penurunan, sehingga bumi itu beku atau biasa kita sebut bumi itu mengalami zaman es karena suhu bumi yang menurun. Nah, ketika zaman es itu nanti zaman es mencair, nah sudahlah mulai muncul nanti di zaman yang namanya zaman atau masa Kenozoiku. Nih, atau zaman kehidupan baru. Setelah pasca dari letusan ataupun juga hantaman meteor tadi terus membuat zaman es terus mencair, banyak daratan-daratan yang muncul. Nah, salah satunya adalah daratan-daratan yang kita injak sekarang yaitu daratan Indonesia. Ya, nanti lebih lanjutnya asal kepulauan Indonesia akan kita bahas minggu depan. Nah, di masa Kenozoikum ini terbagi menjadi dua zaman, tersier dan kuarter. Nah, tetapi dalam satu zaman ini dibagi menjadi kala namanya, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, Pliosen. Nah, perhatikan baik-baik. Di zaman masa kehidupan baru atau Kenozoikum itu adalah kita sebut masa berkembangnya mamalia. Tadi kan reptil, amfibi gitu kan. Nah, di sini mulai muncul mamalia. Kenapa kok muncul mamalia? Karena lingkungan bumi mulai berubah. Keadaan bumi mulai berubah, pulau-pulau juga berubah, banyak hutan-hutan yang lebat sehingga banyak kaum-kaum atau hewan-hewan herbivora muncul ya. Nah, burung-burung juga sudah mulai muncul di kala Paleosen ini atau di zaman tersier. Nah, di sini kalian nanti bisa lihat perkala atau berzaman nanti di sini akan muncul. Oh, duluan mana? Oh, ada kuda dulu dimuncul kala Oligosen. Anjing muncul di kala Oligosen, badak muncul di kala Miosen gitu. Di sini ada semuanya. Sampai nanti di akhir ada yang namanya kala Pliosen ini sudah mulai muncul cikal bakal manusia purba. Nah, kalau manusia purba itu akan munculnya itu di zaman namanya zaman ini kuarter tapi yang kala Pleistosen. Nah, ini manusia purba itu di periodisasi kuarter, zaman kuarter kala Pleistosen di masa Neozoikum. Nah, kalau sekarang manusia modern sekarang itu di puncaknya di masa Kenozoikum, zaman kuarter di kala Holosen. Nah, itu anak-anak periodisasi bumi dari awal pembentukan sampai akhir. Mungkin saya akan menjelaskan saya hanya menjelaskan secara highlight ataupun garis besarnya karena di situ sudah jelas banget gambaran-gambarannya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanya. Yuk, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang bertanya? Halo?
Sudah paham semua? Halo? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Pak Agung informasikan juga, minggu depan itu kita pokoknya minggu depan kita akan ulangan. Tapi ulangannya tidak pas pembelajaran ya. Nanti saya akan informasikan lagi kapan ulangannya, tapi tidak pas pembelajaran efektif sejarah. Paham? Paham, Mbak. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Aja saya tidak komprehensif biar dipancing bertanya, tapi kok nggak ada sih takut. Ada yang bertanya? Sudah Pak. Sudah paham? Sudah Pak. Ayo ulangan. Remedi akeh. Itu yang salah sopo. Itu yang salah siapa? Halo. Sopo ini sing FA7 ini siapa ini? Kainaya paham? Kainaya paham? Kainaya paham apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kainaya paham? Oh, ada yang tanya. Tambahan sejarah. Oh ini, wah casing takok loh. Nggak kedengeran Pak Sugro. Pak kalau bintangnya saling tarik menarik kok malah jadi saling menjauh Pak. Lah kan dia bertemu. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan loh. Jadi iya, nah kalau kan bertemu gini, kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Dia kan berpas-pasan. Nah gitu, berpas-pasan gitu. Ya, tambahan sejarah ya. Gitu. Kelas 10. Mehanu toh? Apa toh? Ora aku tak nang kono kosong toh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lan apa yang boleh? Apa tuh? MDM ya. Bentar saya pindah tempat dulu ya. Saya. Kene weh. Olah, wong pikae rasa di. Ya kan aku merasa mengusir, Pak. Kan nggak diusir, nanti yo kembali lagi. Ya terusir ya, Pak ya. Bu, aku nunut kene ya. Drakor dulu. Sekok. Mana ya? Maaf ya, Nak ya. Ini biasalah guru-guru kalian kan ya sibuk. Enggak apa-apa, enggak kedengeran. Oke, Pak, kalau bintangnya saling tarik menarik tadi sudah ya. Pak, cyanobacteria itu apa? Cyanobacteria itu gambarnya nanti saya akan upload ya. Gambarnya nanti saya upload. Tapi cyanobacteria itu adalah bakteri-bakteri kecil yang akan di situ akan penyusun mikroorganisme yang akan berkembang dan akan sebagai pendukung faktor kehidupan makhluk yang lain kayak gitu. Jadi bakteri-bakteri kecil. Tubuh kita ini punya bakteri, tapi kan bakterinya nggak bakteri jahat, tapi bakteri baik. Paham ya? Stromatolites itu juga, stromatolites itu kayak, kamu tahu nggak kalau misalnya di tanah ataupun mester itu bahasa Indonesianya apa ya? Lantai. Lantai. Nah, lantai itu kalau lembab, itu kan lama-kelamaan akan muncul hijau-hijau tuh. Hijau-hijau gitu loh, kayak lumut-lumut gitu loh. Tahu enggak? Nah, itu gambaran bahwa adanya kehidupan. Ya kan? Ra mungkin kan mesti mbok kayak banyu ngeti-ngeti metu pitike kan ra mungkin. Ya kan? Pasti karena di situ ada lumutnya, ada tumbuhan yang akan berkembang gitu. Maaf Pak, saya baru ikut, nggak apa-apa. Nanti
saya akan upload di YouTube ini. Pak, kok ilmuwan bisa tahu Pak peninggalan itu di tahun berapa dan udah berapa tahun? Apakah itu masih hipotesis? Ya, benar Bu Sama. Masih hipotesis, teori ya. Namanya teori mah itu pasti pandangan orang. Bisa lemah, bisa kurang. Pak, Spon itu apakah sama seperti SpongeBob? Ya, Spong itu ya kalau SpongeBob itu. Kamu pertanyaan kok ya aneh-aneh loh ya ini. Tapi benar. Spong itu ya, kan itu di kehidupan laut, di laut. Apalagi ada yang tanya Kak Inaya? Halo. Di zaman Barikom ada ledakan. Habis itu terbentuk ke zaman baru atau Kenozoikum. Nah, katanya kan muncul gunung-gunung kan. Apa? Awal kan ada ledakan otomatis kan pecahkan Pak. Apa gimana ulangi. Tadi ada gangguan tadi, ada makhluk. Di zaman Mesozoikum ada ledakan, hantaman. Habis itu kan membeku jadi es kan. Kemudian mencair. Terus kemudian terbentuk pulau-pulau itu kan. Nah, kok pulau sih? Ya itu pokoknya. Terus habis itu kan terbentuk awal kehidupan baru di zaman Kenozoikum. Nah, di situ kan muncul gunung, ya kan, Pak? Gunung. Kok bisa? Kan Ya. Terus lanjut. gitu loh, Pak. Kan dari beku, dari hantaman kan ledakan otomatis semuanya pecah dan itu acak gitu loh, Pak. Apa ya? Murak-marik. Oke, saya jawab. Itu makanya Kak, bisa jadikan tinggi, menjulang. Udah, pertanyaannya udah Pak, nambah lagi. Udah. Oke, jadi gini, ketika gini, coba kamu lihat deh, kalau matahari nggak ada itu kan memang bumi akan makin dingin. Kalau dingin itu bayangkan loh, nak, itu nggak setahun 2 tahun loh, itu hampir puluhan juta tahun. Bumi itu gelap, ya kan? Jadi suhunya akan dingin. Nah, ketika suhunya itu kan, kamu tahu nggak, nek kue nyeblaki kasur, mbok ceblak pluk debune do ngumbul kabeh to. Bul. Tapi nanti akan turun tapi dalam waktu yang lama toh. Debunya yang berterbangan kan tuh, sama halnya kayak bumi. Bumi itu ketika dihantam oleh meteor jebret, debu-debunya ke langit semua. Tapi lama-kelamaan debu-debu itu juga akan turun. Nah, ketika debu itu turun, itu keadaan bumi itu sedang pada zaman es. Nah, ketika zaman es itu kan semuanya tertutup es. Ya kan? Tapi lama-kelamaan es itu karena keadaan bumi sudah semakin stabil lagi, debu-debu yang di angkasa itu sudah turun semuanya, mengakibatkan es-es tadi juga mencair. Ketika mencair itu muncul daratannya itu tidak seperti pada umumnya. Jadi daratannya ada yang tenggelam, bahkan ada yang baru. Contohnya begini, kalau di zaman es anak-anakku semuanya, Kalimantan, Sumatera, Jawa itu dalam satu pulau. Tapi ketika zaman es, jebret, itu ketika es mencair itu Kalimantan, Sumatera dan Jawa itu terpisahkan oleh laut kan. Nah, kayak gitu. Ingat juga, bumi itu tidak hanya bergeser, bukan masalah es saja, tapi juga lempeng. Jadi di dalam tanah kita yang paling dalam ini ada lempeng, bergerak setiap tahunnya. Tapi kita nggak kerasa, bergeraknya juga lambat. 1 tahun itu mungkin 1 sentimeter. Tapi bumi kita kan umurnya udah bermiliar-miliar tahun. Coba kalau kamu kalikan 1 sentimeter itu per berapa juta tahun itu kan pasti juga jauh kan, bentuk buminya akan berbeda kan. Gitu. Oke ya, Kak Inaya ya. Network bandwidth is low. Oke. Pak, waktu zaman dinosaurus punah benar-benar punah. Lalu apa yang terjadi dengan dunia ini? Bumi ini kan utama itu di dunia apa, Pak?
selain tumbuhan. Iki sih? Lina, lalu apa yang terjadi dengan dunia ini? Bumi ini. Kan waktu itu yang menghuni dinosaurus, setelah dinosaurus punah, yang pertama ada dunia ini apa? Oh iya. Sebenarnya nggak semuanya punah ketika efek dari meteor itu. Salah satunya adalah makhluk yang hidup di laut. Karena salah satu makhluk yang selamat dan tidak berpengaruh ketika ada cahaya matahari atau nggak ada cahaya matahari itu adalah hewan-hewan di laut. Kenapa? Nah, hewan di laut itu kan mereka tidak pernah tersorot oleh matahari toh. Semakin dalam lautan itu kan semakin sinar matahari tidak bisa masuk. Enggak. Kalian kok melihat, Pak, laut itu kok warnanya enggak seperti sumur di rumah saya, Pak ya? Nah, karena sumur itu dangkal, cahaya matahari bisa masuk. Kalau laut itu kan dalam, cahaya matahari nggak bisa masuk, makanya terlihat gelap. Gitu. Ya kan? Jadi hewan-hewan yang ada di laut itu masih ada. Ya kan? Contohnya Pak, hewan-hewan yang masih ada dulu dinosaurus bahkan sekarang ada itu salah satunya adalah hiu, ya kan? Ini tidak hanya di laut loh ya, di sungai pun juga ya. Ada hiu, ada buaya. Itu buaya kan hidup di mana-mana bisa loh buaya itu. Hidup di darat bisa, di laut air asin bisa, di air tawar bisa. Makanya buaya itu bisa di mana-mana, bisa nemplok nadi-nadi kan. Gitu. Nah, paham ya Lina ya? Lina, oke. Kecuali di udara, Pak. Wah ya, kalau di udara ya pasti oke semua. Makanya ketika itu burung itu muncul di setelah masa Mesozoikum kan burung sudah muncul tadi loh. Kamu lihat di PowerPoint tadi. PowerPoint sudah Pak aku bagikan di grup WA ya. Sudah kan? Nah, nanti dibaca. Gambar-gambarnya itu kalian baca itu di situ ada semua. Burung ini kapan munculnya ya? Bahkan tikus munculnya kapan ya ada di sini. Hewan pengerat itu kan. Oke. Pak, saya masih belum paham teori pasang surut. Teori pasang surut itu hampir sama kayak planetisima. Nih gini. Nih. Nih Pak aku ibaratkan kelihatan ya. Pak aku tak gini. Halo, nah kelihatan ya saya, wajah saya kelihatan ya yang walaupun burik tapi nggak apa-apa, seperti kelihatan. Coba pasang surut itu begini, ini ada matahari, ini matahari, ya kan? Di sini ada bintang besar. Pak, bintang besarnya kok kecil karena jauh. Nah, ini bintang besarnya itu jauh. Nah, karena walaupun bintangnya ini jauh, tapi gravitasinya besar, paham? Daripada matahari. Karena matahari ini dibandingkan dengan bintang yang besar ini, walaupun jauh, gravitasinya masih besaran ini karena ukurannya lebih besar. Paham? Nah, ketika ini bintang besar itu mendekati matahari, material-material yang ada di matahari ini lepas. Nah, yang lepas itu nanti cikal bakal menjadi planet. Paham? Jadi benda langit, planet-planet yang ada di tata surya. Nah, walaupun lepas, ini kan lama-kelamaan, ini kan menjauh, sehingga gravitasinya makin rendah toh. Ya kan? Ya kan? Nah, menyebabkan material-material yang terpisahkan dari matahari itu tadi tertarik oleh gravitasi matahari, sehingga planet-planet tadi itu mengitari matahari. Intinya pasang surut itu ada satu bintang besar yang mendatangi matahari, yang gravitasinya lebih besar dari matahari, menyebabkan material matahari terlepas, yang kemudian bintang besar tadi lama-kelamaan menjauh, mengakibatkan sisa-sisa material yang terpecah dari matahari ini tertarik oleh gaya gravitasi matahari. Gitu. Oke. Paham ya? Safira ya? Oke, sip. Ada yang lain?
Alhamdulillah ini saya sekaligus melihat wajah-wajah kalian ya. Kuni, ya mana tuh wajahnya Kuni? Kuni? Alhamdulillah. Kuni baru masuk ya. Nanti kalau nggak bisa lihat rekamannya Pak Agung ya. Ya, Pak, mau nanya. Oh, Kuni mau nanya? Ya, nanya apa? Berarti makhluk pertama yang di bumi itu mikroorganisme ya, bukan dinosaurus. Bukan. Kayak Benar. Benar, bukan dinosaurus. Makasih, Dinosaurus itu di masa apa tuh tadi? Mesozoikum, masa kehidupan tengah. Ya. Berarti yang pertama yang hewan kecil-kecil, maksudnya mikroorganisme kayak bakteri. Iya, benar. Tidak tiba-tiba ada dinosaurus turun jebret itu enggak. Oke. Makasih, Pak. Linda. Pak, kan sebelum di darat ada tumbuhan, kan di udara air sudah ada kehidupan. Sedangkan oksigen kan berasal dari tumbuhan. Apakah makhluk hidup di air tidak menggunakan oksigen? Kalian belajar kimia sudah belajar tentang ikatan kimia belum sih? H2O, H2O, ya kan? Kimia sudah sampai mana? Apakah air itu tidak memiliki oksigen? Bener, Usama, pinter. Jadi anak-anak, air itu juga mempunyai kandungan oksigen. Ya, Pak, apakah ketika sebuah planet itu ditemukan air, apakah itu dijamin akan ada kehidupan? Saya jawab benar. Wong namanya oksigen itu sebagai penopang kehidupan kok. Di mana ada oksigen, di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Permasalahannya, di planet, di sistem tata surya ini, adakah planet yang ada airnya kecuali bumi? Nah, nggak ada sama sekali. Hanya bumi kita. Oke? Linda ya? Paham, Linda? Iya, senyumannya bukan mengalihkan dunia Pak Agung, tapi mengalihkan materi nanti ya. Jadi harus paham loh ya. Oke. Yang lain, nah, saya suka ini diskusi begini. Ada yang lain mau ditanyakan? Arina, tadi mana Re ya? Kok Re rano ya? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Lutfia? Tidak ya? Sudah paham semuanya? Usama paham? Uni, Lina? Halo? Pak. Insya Allah. Oh, insya Allah. Kalau ada insya Allah itu kok gimana gitu lah. Oke. Tadi lihat materi ketinggalan di mana, Pak? Kamu di PowerPoint, Pak Agung udah share PowerPoint yang ini belum, yang saya share screen tadi. Di grup WA Udah. ya? Udah ya. Kamu kelas berapa Kuni? MIPA 2 kan udah. Terus Berarti nggak ada video YouTube-nya, Pak? oh iya, ini nanti saya edit dulu. Ini saya record, nanti saya rekam. Nanti kalau rindu sama wajahnya Pak Agung nanti juga kelihatan di situ, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya mau minta foto dulu ya, foto dulu. Oke, kita foto dulu. Semuanya screenshot ya, di SS sendiri ya. Ini saya juga screenshot sendiri. 1, 2, hidupin kameranya, yuk. Halo? Hidupin kameranya. Nah, coba kalian screenshot sendiri ya. Ini bandwidth-nya Pak Agung yang elek ini.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tar, di HP weh. Ya, oke, kita foto dulu. 1, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sip. Udah, jangan gaya terus, udah selesai. Oke, kalau nggak ada anak-anakku semuanya, saya rasa untuk tambahan kali ini cukup. Ini kok Rosita Ambar ini baru datang. Oke, anak-anakku semuanya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Bentar, ada Rosita ini. Halo Rosita. Halo Rosita. Oh, sebentar, Pak. Rosita. Iya, Pak. Ini udah selesai, Kak. Oh, maaf, Pak. Baru buka story-nya, Pak. Jadi nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube ya. Ini Pak aku rekam. Oh, iya. Oke. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah ikut tambahnya Pak Agung. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di jadwal sejarah masing-masing. Pokoknya kalian siapkan, karena mau ada PTS juga, terus ada ulangan juga. Saya harap nilai kalian bagus-bagus dan pemahamannya juga bagus. Karena sejarah bukan tentang menghafal, tapi tentang Memahami. Oke, terima kasih untuk semuanya, anak-anakku semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun dari Pak Agung. Boleh, boleh. Oke, saya pantunnya kayaknya pernah saya omongkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Aduh, kok grogi saya ya. Oke. Jalan-jalan ke pinggir kali. Cakep. Cakep, oke. Nanti ya, jalan-jalan di pinggir kali. Cakep. Cakep. Tiba-tiba ditraktir oleh Aman. Cakep. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya harap kalian selalu semangat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sarang hiu. Bogor Sipoyo, ya kan? Yuk, selesai.